Antara tawa dan takdir, pagi hari di kampus Nusantara Prima, kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan. Beberapa mahasiswa berjalan santai, menikmati hawa pagi. Namun di sudut halaman, seorang pemuda tampak berjalan cepat, Jaka Pramana, dengan hoodie abu dan tas selempang. Matanya tajam namun pikirannya jauh dari dunia nyata. Tiba-tiba, suara yang familiar menyapa dari belakang. "Nanti siang kau ada waktu, Jaka." Suara lembut namun percaya diri itu berasal dari Naila, CEO muda dengan darah panas dan tekad baja. Hari itu tampil sederhana dengan blus putih dan rok span biru. Jaka tak langsung menjawab, ia hanya melirik sejenak, lalu melanjutkan langkah. Kalau ada waktu, emang kenapa?" Gumamnya santai sambil mengusap rambutnya yang sedikit berantakan. "Aku tunggu di kantin," ucap Naila singkat, namun penuh maksud. "Wah, proyekmu sukses ya. Sampai kamu mau traktir aku semangkuk mie instan," seloroh Jaka, mencoba memecah ketegangan dengan nada jenaka. "Ih, kalau aku mau traktirmu, ngapain cuma mie instan? Mending sekalian di restoran." Naila mendengus sambil cemberut. Boleh, kita ke restoran mana?" Nyonya CEO, Jaka tertawa kecil, menambahkan nada menggoda. Naila melirik malas, lalu menggeleng. "Pantas saja Elira bilang kau manusia paling konyol yang pernah dia kenal," katanya ketus. Jaka mendadak berhenti dan menatap Naila tajam. "Apa, Elira bilang begitu ke kamu?" ujarnya sambil memonyongkan bibir dan memejamkan satu mata. Gaya khas Jaka saat pura-pura kesal. "Ih, Jaka, aku serius." Naila mengejar sambil melempar batu kerikil ke arah punggung Jaka yang mulai berlari menjauh. Tawa mereka pecah di tengah taman kampus, tatapan yang terluka. Dari kejauhan, Elira, gadis berambut panjang yang duduk diam di bangku taman, memperhatikan mereka. Ia mengenakan gaun terusan pastel sederhana. Angin meniup pelan helaian rambutnya. Wajahnya datar, namun matanya menyimpan luka kecil, bukan karena cemburu, tapi karena harapan yang tak jadi nyata. Ia datang pagi itu berharap Jaka menghampirinya, membicarakan mimpinya yang terus berulang, tentang dunia asing, tentang suara misterius, tentang pangeran cahaya yang muncul saat ia kehilangan arah. Namun seperti biasa, Jaka justru sibuk bercanda dengan Naila. "Mungkin aku memang bukan bagian dari canda mereka, hanya bagian dari sunyi," gumam Elira dalam hati. Siang, keputusan takdir siang itu, ketiganya bertemu kembali. Naila mengajak mereka ke restoran. Jaka menyetir mobil putih mewah milik Naila. Elira yang duduk di belakang diam saja, memandang keluar jendela. Sementara Jaka mulai menyetel musik lawas yang tak sesuai zaman, membuat Naila melotot kesal. Namun tawa itu mendadak hilang saat telepon dari sekretaris kepercayaan Naila masuk. "Bu Naila, proyek ekspansi di pinggiran kota terganggu. Ada sekelompok preman menduduki area proyek. Mereka membawa senjata tajam dan meminta uang keamanan." Wajah Naila memerah. Ia menahan napas, lalu mengambil ponsel untuk menelpon tim keamanan. Namun sebelum jari-jarinya menyentuh layar, Jaka menahan tangan Naila. "Jangan dulu, ceritakan padaku lebih dulu, mengapa kau gugup?" Naila menatap Jaka, sempat terdiam. "Itu proyek penting. Jika gagal, sahamku bisa anjlok. Ini bukan sekadar geng preman. Mereka disewa seseorang yang punya urusan dengan aku, mungkin keluarga Harsono, mungkin orang lain." Tanpa sepatah kata, Jaka langsung memutar setir dan menginjak pedal gas dalam-dalam. "Pegangan," ucapnya pendek, mobil pun melesat. Drung, drung, mobil putih itu membelah jalanan ibu kota dengan kecepatan tak wajar. Perseneling naik hingga angka 5. Naila menjerit, Elira mencengkeram jok kursi. Namun di balik semua itu, Elira melihat sesuatu yang tak terlihat orang biasa. Aura Jaka berubah.
Pupil matanya sempat berkilat sejenak, seperti cahaya kuno yang pernah muncul dalam mimpi-mimpinya. Dan saat itulah Elira tahu, bisikan takdir, dia bukan sekadar Jaka yang konyol. Dia adalah pangeran cahaya dalam mimpiku, dialah penjaga Pandora. Elira menatap punggung Jaka yang tengah fokus menyetir. Dan dalam hatinya, gemetar campur haru. Jika orang lain menyentuh Naila, atau menyentuhku, mereka tak tahu bahwa yang mereka usik adalah pusat kekuatan yang menjaga dunia dari kehancuran. Di ujung perjalanan, mobil itu meluncur ke arah barat kota. Di layar ponsel Jaka, sebuah sistem mandiri bernama Pandora Subkanal Alpha menyala otomatis. Ancaman terdeteksi, zona 12. Pemindaian, 3 target bersenjata. Respon otomatis, mode senyap aktif. Dan di layar belakang, siluet holografik dari sang kakek muncul sekejap, tersenyum samar. Kau mulai bangkit, pewaris. Kau telah memilih untuk bertindak. Sang pengendali cahaya, mobil putih itu melaju cepat menembus jalur tanah berbatu menuju proyek pinggiran kota yang tengah kacau. Di dalamnya, suasana bukan hanya tegang karena kecepatan tinggi, melainkan karena kilasan masa lalu yang kembali menari di benak Elira dan Naila. Keduanya memejamkan mata, namun apa yang muncul justru bukan ketakutan biasa. Kilasan Elira di lorong mimpi yang redup. Elira melihat sosok Lian kecil, gadis berambut pendek dengan sorot mata tajam, menjerit histeris. "Raka, jangan tinggalkan aku." Di hadapannya, seorang lelaki muda berdiri tegar, jubah putihnya kini tercabik, tubuhnya berdarah. Ia melangkah ke dalam pusaran gelap, mengorbankan dirinya untuk menghentikan kekuatan kegelapan. Karena cahaya tak pernah membenci kegelapan, mereka hanya dua sisi dari satu jiwa, bisik suara Raka Aryasena. Dan Lian hanya bisa terdiam, menyaksikan cahaya terakhirnya memudar ke dalam gelap. Kilasan Naila sementara itu, Naila terhanyut dalam mimpi lain, seorang wanita anggun berpakaian bangsawan, duduk di bawah pohon sakura. Ia adalah Laraswati, cinta yang tak pernah terpenuhi. Jika bukan di kehidupan ini, aku akan menunggu di kehidupan berikutnya. Karena jiwaku hanya mengenali satu nama, Raka Aryasena. Dan Naila, yang kini menyadari bahwa dirinya adalah bayang-bayang dari Laraswati, terisak dalam diam. Kembali ke dunia nyata, bunyi rem mendecit memecah semua mimpi itu. Mobil berhenti tepat di depan proyek yang hancur. Debu masih beterbangan. Para pekerja proyek luka-luka. Sebagian duduk lemas, sebagian tergeletak. Dan di tengah lokasi proyek, 3 preman bertubuh kekar petantang petenteng. Jaka turun, tubuhnya tegap, tak ada ragu di langkahnya. "Kalian di sini karena siapa?" Suaranya dingin, sangat berbeda dari gaya jenaka sehari-harinya. "Haha, jadi ini jagoanmu, Naila," ucap salah satu preman sambil tertawa meremehkan. "Cuma mahasiswa culun." Namun dalam sekejap, zerak tubuh Jaka menghilang. Duk, buk, brak. Preman yang bicara tadi terlempar seperti boneka kain. Tubuhnya menghantam dinding beton keras hingga retak dan jatuh tak sadarkan diri. Ledakan aura Naila dan Elira menjerit tertahan di dalam mobil. Tubuh Jaka kini terlihat kembali, tapi bercahaya. Bukan cahaya terang biasa, tapi aurora spiritual. Seolah seluruh semesta berkumpul pada dirinya. "Itu dia," bisik Elira, "tak salah lagi, dialah sosok dalam mimpiku," lanjut Naila pelan. Mereka tak sadar, air mata mengalir di pipi masing-masing. Tanpa komando, mereka membuka pintu dan berlari ke arah Jaka, memeluknya erat dari belakang. "Sudah, Jaka, sudah," ujar Elira dengan suara gemetar. "Tolong, jangan rusak dirimu karena orang macam mereka," ucap Naila. Jaka tertegun, energi spiritual di tubuhnya seketika menyusut,
seperti air yang ditenangkan dengan tangan seorang ibu. "Kenapa kalian keluar? Kalian bisa saja dalam bahaya," bisik Jaka, pelan namun masih dalam mode waspada. "Karena kami peduli padamu," ujar Naila. Namun Jaka tak menyadari bahwa kedua wanita itu telah melihat kebenaran tentang siapa dia. Ia masih mengira itu hanya pelukan sahabat. Kedatangan neraka tiba-tiba. Suara derap kaki datang dari kejauhan. Getaran tanah, debu naik ke udara. 100 orang preman bersenjata tajam, kelewang, besi, rantai baja datang mengepung lokasi proyek. "Haha, itu teman-temanku datang, mampus kau sekarang, bocah," teriak preman kedua. "Serbu," pekik mereka. Naila dan Elira segera berlindung di balik beton sisi proyek, gemetar. "Apa yang akan dia lakukan?" gumam Elira, namun ada senyum di wajahnya. "Aku ingin melihat." Jaka, pengendali cahaya tubuh Jaka kini kembali bersinar, lebih kuat dari sebelumnya. Tak lagi putih, tapi campuran emas dan biru, berputar seperti pusaran energi. Langkahnya pelan, tapi auranya menghantam keras seperti gempa. Suara langkahnya tak terdengar, tapi semua orang bisa merasakannya di dada. "Kalian menyentuh sesuatu yang tak bisa kalian pahami," ucap Jaka, hampir seperti mantra. Saat preman-preman itu menyerbu, Jaka menghilang lagi. Pertempuran tak terlihat, hanya cahaya yang terlihat, meluncur, memutar, menebas seperti semburan cahaya petir. Zrak, bruk, duar, bum, bruak. Satu persatu para preman terpelanting, tanpa sentuhan, tanpa suara. Hanya getaran dan teriakan. Setiap cahaya yang lewat, ada yang tumbang. Beberapa mencoba kabur, namun langsung pingsan dengan satu lintasan cahaya. Beberapa sempat berteriak, "Ampun," sebelum jatuh tak sadarkan diri. Akhir dari kegelapan. Hanya dalam 3 menit, dari 100 preman, tak satu pun yang tersisa berdiri. Dua preman pertama yang sebelumnya mengejek Jaka, kini bersujud di tanah, menangis, tubuh mereka bergetar tak bisa berhenti. "Ampun, kami tak tahu, kami disuruh, kami hanya disuruh." Jaka menatap mereka dengan tatapan kosong, energinya masih berputar. Namun dari belakang, Naila dan Elira memeluknya lagi. "Jaka, cukup," ucap Naila. "Kau bukan pembunuh," bisik Elira. Dan untuk kedua kalinya, cahaya itu padam, penutup bab, detik-detik sebelum fajar. Langit mulai berubah. Matahari perlahan muncul dari balik awan. Proyek itu hening. Yang tersisa hanya 3 orang berdiri di tengah reruntuhan dan serpihan senjata. Jaka, Elira, dan Naila. Dan untuk pertama kalinya, Jaka sadar bahwa apa yang ia lindungi bukan hanya nama perusahaan, bukan hanya sistem, tetapi 2 hati yang menggantungkan takdir pada dirinya. "Aku tahu siapa yang menyuruh mereka," ucap Jaka dingin. "Dan jika dia datang lagi, biarkan aku yang menyambutnya." Bayangan di balik sorotan media, pagi itu, proyek di pinggiran kota yang awalnya sepi, mendadak menjadi sorotan nasional. Bukan karena kemajuan konstruksi, bukan pula karena prestasi, Melainkan karena rekaman amatir yang bocor ke media sosial, memperlihatkan seseorang melawan 100 preman sendirian, dan menang. Cuplikan video yang mengguncang, sebuah video berdurasi 28 detik tersebar di media sosial. Dalam video itu, hanya tampak puluhan preman bersenjata menyerbu satu titik. Sekejap kemudian tubuh mereka beterbangan ke segala arah. cahaya aneh berwarna biru keemasan menembus kerumunan. Di akhir, terlihat punggung seorang pemuda berdiri diam, disorot cahaya matahari pagi. Wajahnya tak terlihat, hanya siluet, tapi auranya menggetarkan. Media nasional, siapa pemuda misterius di lokasi proyek pinggiran kota? Aksi heroik atau rekayasa? Netizen, dia bukan manusia biasa,
Video aksi tumbangkan 100 preman bikin merinding. Cahaya Corp bungkam, tak ada konfirmasi. Proyeknya diserang, tapi diselamatkan oleh hantu cahaya. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Dalam waktu kurang dari 2 jam, video itu menghilang dari semua platform utama. Semua akun yang membagikan video itu diblokir atau dihapus. Tagar seperti tagar Cahaya Corp, tagar pahlawan pinggiran, tagar siluet cahaya, tanda pagar 100 preman tumbang, tidak bisa lagi diakses. YouTube menghapus ratusan channel, Instagram dan TikTok mengalami error massal saat mengakses konten terkait, bahkan Twitter, X mengeluarkan peringatan sistem internal. Konten ini tidak tersedia karena pelanggaran tingkat sistem. Dunia bisnis bergetar di ruang-ruang rapat para konglomerat. Nama Cahaya Corp mendadak kembali menjadi pembicaraan utama. Apakah ini sistem keamanan terbaru mereka? Itu bukan teknologi, itu sesuatu yang lain. Kalian tahu, kan, mereka punya koneksi dengan aliran lama yang hilang, langit senja. Bahkan saham Cahaya Corp, yang sempat menurun beberapa pekan terakhir, melonjak tajam 17% dalam sehari. Internal Cahaya Corp bergerak di lantai 108, ruang tertutup tanpa jendela. Raka Wiraguna, CEO Cahaya Corp, menatap layar hitam yang hanya dia dan satu orang di dunia bisa akses. Video itu masih ada di sistem internal, tak satu pun bocor. Ia mengetik perintah, lebih besar dari log ID, 001 JP lebih besar dari label, subjek Pramana, lebih besar dari level, ABSOLUTE Black lebih besar dari status, kegiatan terkendali. Emosi meledak. Lalu ia menatap foto 3 remaja, Jaka Pramana, Naila Sarasvati, Elira Maheswari. Akhirnya kau bangkit juga, Raka. Tapi belum saatnya dunia mengenalmu kembali. Keluarga Harsono dan kompetitor panik keluarga Harsono, yang baru-baru ini bersaing ketat dengan Cahaya Corp, mengadakan rapat darurat. Anak sulung, Raditya Harsono, marah besar. Bagaimana bisa video itu hilang dari semua server? Kita punya tim digital kelas dunia. Salah satu analis internal menjawab gugup, Tuan, yang kita hadapi bukan sekadar perusahaan. Ini seperti entitas bayangan yang punya kuasa atas jaringan dunia maya. Percakapan tertutup, CEO bayangan di tempat lain, seorang CEO misterius dari konglomerat asing sedang menelepon seseorang. Aktifkan kembali pencarian terhadap subjek Eiralis. Yang muncul di video itu bukan manusia biasa. Di balik itu semua, Jaka Pramana duduk diam di kamar kosnya malam itu. Ia menatap tangannya yang masih terasa hangat, seolah energi tadi belum benar-benar menghilang. Kenapa aku tak bisa mengontrolnya sepenuhnya? Dan di pojok kamar, tablet hitam milik Naila tiba-tiba menyala sendiri. Akses sistem Pandora terbuka. Identifikasi subjek aktif. Mode pelindung jiwa diaktifkan. Selamat datang kembali, pewaris cahaya. Getar pandemonium, kekuatan tak kasat mata. 1 bulan telah berlalu sejak konflik besar di proyek Saraswati Development. Proyek kini berjalan kembali dengan suasana yang jauh lebih damai. Para mantan preman, yang dulu menjadi ancaman, kini berdiri tegap sebagai penjaga keamanan. Sebagian lainnya bahkan ikut membantu membangun infrastruktur, menebus masa lalu mereka dengan kerja keras dan ketulusan. Namun di dunia yang tak kasat mata, dunia digital dan dimensi kekuasaan senyap, badai besar tengah mengintai. Sore hari, kampus Universitas Merdeka Nusantara, langit menggantung kelabu. Angin sore menggesek dedaunan yang berguguran. Jaka Pramana melangkah keluar dari kampus dengan tablet transparannya di tangan. Namun langkahnya terhenti seketika. Tablet itu bergetar keras, berkedip-kedip tak wajar. Sistem Pandora, yang biasanya tenang, kini menunjukkan gelombang energi digital yang brutal. Di layar, INTRUSION alert,
SOURCE, Unknown, ORIGIN, Middle East NODE 7B. Mereka mencoba menembus dinding terakhir, gumam Jaka. Tangannya segera bergerak lincah di atas layar, mengaktifkan protokol pelindung multilapis. Namun dalam sekejap, tubuh Jaka lenyap, terpecah menjadi partikel cahaya, masuk ke mode Phantom Override, sistem penyatuan kesadaran antara tubuh dan jaringan Pandora. Kediaman keluarga Harsono, taman belakang Tuan Harsono menikmati teh sore dan koran yang terlipat rapi di tangan. Di usianya yang senja, ia masih menjadi pemimpin kuat dan penuh perhitungan. Tapi sore itu, segala ketenangan direnggut dalam sekejap. Drur, sehelai angin dingin berdesir, tanpa suara, tanpa langkah, satu sosok bertudung hitam telah duduk di hadapannya. Wajahnya tertutup bayangan, hanya sorot mata tajam menyala merah samar. Aura sosok itu menggetarkan seluruh ruang, bagai energi dari zaman purba yang bangkit kembali. Siapa kau? Apa maumu? Tanya Tuan Harsono, menggertakkan gigi menahan guncangan. Katakan pada putra sulungmu, bila ia melangkah lebih jauh, siapkan peti. Pandora tak memberi ampun dua kali. Suara sosok itu berat, serak, namun jelas seperti ukiran kematian. Ia berdiri, satu tangannya terangkat perlahan ke atas. Duar, gazeba di belakang taman yang sudah berdiri 30 tahun terangkat dan meledak di udara. Debu dan serpihan terbakar menghujani tanah basah. Saat Tuan Harsono membuka mata, sosok itu lenyap, hanya desiran angin dan aroma mesiu tertinggal. Telepon berdering kencang, tangannya yang gemetar meraih ponsel. Tuan, kami mendeteksi peringatan sistemik dari Pandora. Ada ancaman langsung terhadap garis darah Harsono. Kata mereka, jika keluarga Harsono melangkah lagi, maka seluruh identitas kita bisa dihapus dari dunia digital. Tubuh Tuan Harsono lemas, punggungnya terhempas ke kursi, matanya kosong menatap tanah yang hangus. Hantu belantara pun memperingatkan kami, lanjut suara dari seberang. Tuan Harsono mencengkeram sandaran kursi. Tak lagi memikirkan bisnis, kekuasaan, atau saham, ia hanya berpikir satu nama. Aditya, di mana kau? Gumam lirih yang jatuh bersama air mata kehancuran. Putra sulungnya, Aditya Harsono, hilang kontak, terakhir terdeteksi di Qatar. Kabarnya bertemu dengan pihak luar negeri yang menawarkan sistem baru untuk menyaingi Pandora, Oblivion. Kini, ia tak lagi bisa dilacak. Bahkan untuk sekadar sinyal keberadaan, dunia digital telah menutup pintu bagi Aditya. Di suatu ruang tak dikenal, Dark Node Aditya duduk terikat di dalam ruang gelap dengan lampu sorot merah. Layar hologram berkedip di depannya. Kau menyentuh milik kami, kau sudah tahu akibatnya. Suara itu bukan manusia, melainkan proyeksi suara dari sistem AI Pandora tingkat tinggi. Eko Raka, pecahan kesadaran Jaka yang muncul otomatis bila integritas Pandora terancam. Ayahmu pernah mendapat pengampunan, tapi tidak untukmu. Kali ini, bukan hanya datamu yang akan hilang, tapi sejarah keluargamu.